Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dan penggunaan modal kerja. Apa sih modal kerja itu? Modal kerja adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya, atau semua aktiva lancar yang digunakan dalam operasi perusahaan yang memerlukan pengelolaan dengan baik oleh manajer perusahaan. Nah, apa sih fungsi dari modal kerja? Fungsi dari modal kerja adalah pembayaran biaya operasi perusahaan, kerugian yang diderita perusahaan, pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar, pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang jangka panjang, pref, dan pembelian kembali saham. Nah, sekarang kita lanjut. Konsep modal kerja. Ada apa aja sih konsep modal kerja? Yang pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua ada konsep kualitatif, dan yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep kuantitatif adalah berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Dengan kata lain, modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Nah, yang kedua ada konsep kualitatif. Berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga disebut dengan net working capital. Selain itu, konsep ini juga yang paling sering dipakai berbagai perusahaan karena dianggap metode yang paling relevan dengan mudah. Nah, yang ketiga ini ada konsep fungsional. Konsep fungsional itu menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk meningkat laba perusahaan. Semakin banyak penggunaan dana, seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, dan sebaliknya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke komponen modal kerja. Yang pertama itu ada kas, piutang dagang, dan persediaan. Setelah dari komponen modal kerja, sekarang kita bahas jenis-jenis modal kerja. Ada apa aja sih? Yang pertama ada modal kerja permanen, dan ada juga modal kerja variabel. Apa sih itu? Oke, sekarang kita bahas modal kerja permanen. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja secara terus-menerus diperlakukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Nah, sekarang modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dibagi menjadi tiga jenis, yaitu modal kerja musiman, yang artinya modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Lalu ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama ada faktor musim dan siklus. Lalu yang kedua ada volume penjualan, dan yang ketiga ada sifat atau jenis perusahaan. Lalu ada lagi nih yang keempat, yaitu waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual, syarat pembelian dan penjualan, dan tingkat perputaran persediaan dan piutang. Mengapa modal kerja itu penting? Nah, ayo kita bahas. Yang pertama, melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Lalu, kemungkinan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dan pelayanan terhadap para konsumen. Dan yang terakhir, kemungkinan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Apa sih penyebab timbulnya kelebihan modal kerja? Oke, penyebabnya timbulnya kelebihan modal kerja itu ada pengeluaran obligasi atau saham dalam jumlah yang besar, lalu penjualan aktiva tak lancar yang tak diganti, dan terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen,
lalu konversi dari aktiva tetap ke modal kerja, dan terakhir akumulasi sementara dari berbagai dana yang disediakan untuk investasi ekspansi. Lalu, apa ya penyebab timbulnya kekurangan modal kerja? Nah, penyebab timbulnya kekurangan modal kerja itu pertama, kerugian usaha, lalu kerugian luar biasa, dan ekspansi perusahaan yang tidak mendapatkan tambahan modal kerja, lalu kebijakan dividen yang kurang baik, dan penggunaan modal kerja untuk memperoleh aktiva tidak lancar, dan yang terakhir pembayaran utang jangka panjang. Oke, terus apa saja sumber modal kerja? Yap, sumber modal kerja antara lain hasil operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga seperti investasi jangka pendek contohnya, dan penjualan. Oke, dari tadi kan kita sudah cukup untuk penjelasannya ya. Lalu sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, di sini yang kita ambil contohnya itu dari PT Kusuma Jaya tentang neraca perbandingan atau neraca yang dibandingkan. Gimana sih cara menghitungnya? Nah, di sini ada data 2017 dan 2018. Caranya itu 2018 dikurangi dengan 2017, maka menghasilkan nilai naik atau nilai turun. Contohnya seperti kas 120 juta dikurangi 85 juta. Hasilnya 35 juta. Dia positif, maka dia nilainya naik. Bila dia negatif, maka nilainya menurun, seperti contohnya perlengkapan. Di 2018 dia ada 35 juta, dan di 2017 dia ada 50 juta. Hasilnya negatif, maka bisa dinyatakan nilai turun. Setelah kita mengetahui neraca perbandingan, lalu kita lanjut ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal terdiri dari aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar dan hutang lancar terdiri dari kas, piutang dagang, perlengkapan, hutang wesel, persediaan, hutang dagang, hutang wesel, dan hutang gaji. Lanjut ke sumber dan penggunaan modal kerja. Sumber modal kerja ialah aktiva yang kita dapatkan, terdiri dari hasil operasi dan penjualan saham. Hasil operasi terdiri dari laba dan depresiasi. Lalu penggunaan modal kerja ialah aktiva yang kita keluarkan, terdiri dari pembelian gedung, pembelian kendaraan, dan pembayaran hutang obligasi. Seperti apa cara menghitungnya? Yaitu jumlah sumber modal kerja dikurangi dengan jumlah penggunaan modal kerja, maka mendapatkan hasil kenaikan modal kerja. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu kertas kerja. Hasil dari kertas kerja didapatkan dari gabungan data neraca perbandingan, laporan perubahan modal, dan sumber penggunaan modal kerja. Dan untuk menghasilkan modal kerja, kita harus mengeliminasi akun di bagian penambahan dan sumber penggunaan modal, karena rumus modal kerja adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar.